Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adikku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perawatan jenazah itu sendiri. Nah, di mana pada bagian perawatan jenazah ini terbagi atas beberapa, yaitu tentang yang ingin dicapai, yaitu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah, dan yang kedua itu memahami pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Dan dari tujuan pembelajarannya itu yaitu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah dengan tepat, dan yang kedua itu menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah, di mana tata cara penyelenggaraan jenazah itu terbagi atas 4. Yang pertama itu tata cara memandikan jenazah, yang kedua itu tata cara mengkafani jenazah, dan yang ketiga itu tata cara menyolatkan jenazah, dan yang keempat itu tata cara menguburkan jenazah. Nah, kita beralih kepada yang pertama itu memandikan jenazah. Nah, syarat wajib yang dimaksud di sini yaitu yang pertama, jenazahnya itu orang Islam, bukan kafir ya adik-adikku sekalian. Dan yang kedua itu didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Dan yang ketiga itu jenazah tersebut bukan mati syahid. Nah, yang kedua yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah di sini yang pertama itu, dalam memandikan jenazah boleh niat atau tanpa niat. Maksudnya di sini kita boleh berniat. Jika kita menghafal niat memandikan jenazah boleh, tapi kalau tidak ya memandikan saja dengan niat dalam hati karena Allah. Dan yang kedua itu sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh sebaiknya 3 kali. Nah, jika kita ingin memandikan jenazah 3 kali, seperti kalau kita berwudu 3 kali kepala, 3 kali tangan, dan seluruh tubuh itu disiram sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga itu dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Pertama dengan jadi adik-adikku sekalian tahu kan warna kain jenazah itu yaitu berwarna putih. Dan yang kedua itu kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis seluruh tubuh. Jika laki-laki itu 3 lapis dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung, dan 1 helai untuk membungkus seluruh tubuh. Nah, jika perempuan itu 5 helai dan 2 helainya itu untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Dan yang ketiga itu apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umrah, maka tidak boleh diberi harum-haruman dan jangan pula diberi tutup kepala. Jika seseorang itu melakukan haji, tidak boleh ditutup kepalanya ketika dia dikafani. Dan yang keenam itu kain kafan hendaknya bersih, baik maupun bahannya, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya yang harganya sangat mahal itu tidak boleh, yang sekurang-kurangnya saja yang dapat dicukupi. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu sholat jenazah, mensolatkan jenazah. Jadi jika kita ingin mensolatkan jenazah, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu syarat sholat jenazah. Nah, syaratnya di sini itu meliputi suci dari hadas dan najis, menutup aurat, berbadan bersih, pakaian dan tempat, serta menghadap kiblat, seperti kalau kita ingin melaksanakan sholat wajib sebelumnya. Dan yang kedua itu jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani. Nah, ketika jenazah tersebut sudah dimandikan dan dikafani, maka jenazah tersebut siap untuk disolatkan. Dan yang ketiga itu letak jenazah itu di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat gaib itu atau orang sholat jenazah di atas kuburan. Selanjutnya kita beralih ke rukun sholat jenazah. Nah, adapun
sholat jenazah di sini terbagi atas 7. Dan yang pertama itu niat, berdiri jika kita mampu ya, membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, mendoakan jenazah, mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat, lalu salam. Nah, kita akan membahas lebih rinci lagi tentang sholat jenazah ini lebih apa nantinya di pertemuan berikutnya. Jadi di sini saya itu menjelaskan secara singkat ya adik-adikku sekalian. Adik-adikku sekalian nanti bisa jika ada pertanyaan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sempat atau tidak sempat kakak jelaskan. Adapun materi saat ini yang akan kita pelajari yaitu taksiyah dan ziarah kubur. Nah, pengertian taksiyah di sini yaitu adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Hukumnya sunnah, bahkan menjadi wajib apabila jenazah muslim tidak ada yang mengurusnya. Taksiyah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan agar dapat membantu mengurus jenazah, paling tidak mensolatkan, mengantarkan jenazah ke makam. Adapun yang memandikan jenazah dan mengkafani jenazahnya biasanya keluarga dekat yang dibantu oleh orang yang mengetahui tentang cara mengurus jenazah. Adapun adab itu kayak apa ya? Aturan kita bertaksiyah. Yang pertama itu taksiyah itu didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah. Jadi sesuatu yang diniatkan kepada Allah itu kita harus mengerjakannya dengan ikhlas untuk semata-mata mencapai dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian yang sopan, menutup aurat, bersikap dan bertingkah laku yang baik. Berdoa, kita harus mendoakan jenazah ketika kita menyolatkannya. Hendaknya memberi nasihat kepada keluarga agar bersabar, bertawakal dan menjaga iman, memberikan bantuan seperlunya, mengingatkan keluarga jenazah tentang hutang jenazah jikalau jenazah tersebut berhutang. Baiklah, adapun selanjutnya yaitu ziarah kubur. Pasti adik-adikku sekalian tidak asing dengan istilah ziarah kubur itu sendiri. Adapun ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bersiaralah kamu ke kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan engkau tentang mati. Jadi jika kita bersiarah kubur itu kita itu harus mengingatkan bahwa kita itu akan mati. Itulah pentingnya kita untuk bersiarah kubur. Adapun jika ziarah kubur itu jika taksiyah itu mempunyai adab, bahkan ziarah kubur pun mempunyai adab tertentu pastinya. Yang pertama itu ziarah kubur hendaknya didasari, yang pertama tadi adalah yang saya kakak katakan yaitu tentang niat, berpakaian sopan, mengucapkan salam kepada penghuni kubur, assalamualaikum ya ahlil kubur. Dan yang ketiga itu tidak boleh menginjak-injak dan duduk di atas kuburan seseorang, kencing atau buang sampah di atas makam. Tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur, itu bersifat syirik. Yang selanjutnya itu tentang cukup sekian yang sempat kakak jelaskan pada hari ini tentang taksiyah dan ziarah kubur. Adapun jikalau adik-adikku sekalian kurang paham tentang materi pada hari ini, bisa wapri kakak atau bertanya langsung kepada kakak melalui WhatsApp tadi ya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.